Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Sanupa Channel MWCNU Kecamatan Pagu yang berbahagia, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian tentang ilmu tauhid atau ilmu akidah. Kalau kemarin saya sudah sampaikan tentang apa keharusan kita yang pertama sebagai manusia, maka selanjutnya kita mengenal Tuhan. Dalam ilmu akidah sebenarnya ada dua level tentang akidah ini. Yang pertama, level akidah atau tauhid. Artinya tauhid itu berarti apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang harus kita yakini tentang Tuhan. Kemudian level yang kedua itu biasanya disebut dengan ilmu kalam. Jadi kalau yang pertama ilmu tauhid atau ilmu akidah, level yang kedua itu disebut dengan ilmu kalam, yakni tentang bagaimana kita bisa tahu akan kebenaran akidah-akidah kita. Kita bisa mengetahui bahwa akidah kita itu benar. Artinya dalam ilmu kalam itu berjalan lebih jauh lagi. Tidak sekedar meyakini saja, tapi juga membuktikan apa-apa yang menjadi keyakinan kita. Termasuk juga memiliki bantahan-bantahan terhadap subhat-subhat atau sanggahan-sanggahan atas keyakinan kita. Itu kalam. Nah, di sini kita membatasi diri bicara dalam level tauhid. Dan sedikit-sedikit mungkin nanti kita membahas tentang buktinya. Bagaimana kita bisa mengetahui Tuhan dan dari mana kita memulainya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula." Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ada tiga komponen, tiga potensi yang kita miliki untuk mengenal Tuhan, yakni pendengaran, penglihatan, dan hati atau pikiran. Jadi dari mana kita mengenal Tuhan? Ya dari apa yang kita miliki ini, dari potensi-potensi yang kita miliki. Kita bisa berpikir, kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Itu alat untuk kita bisa mengetahui Tuhan. Kemudian dari mana kita memulai untuk mengetahui Tuhan? Perjalanan, pengembaraan untuk mencari Tuhan, kalau bisa dikatakan begitu. Kita bisa melihat, kita bisa memulai perjalanan ini dengan melihat bekas-bekas dari ciptaan Tuhan, yakni melihat alam semesta ini. Karena kata Imam Al-Juwaini, "Al-ba'rah tadullu 'alal ba'ir wal athar yadullu 'alal masir." Kalau ada kotoran unta, itu menandakan itu ada unta. Kalau ada jejak, berarti ada yang telah meninggalkan jejak atau telah
ada orang yang berjalan di situ. Alam dan seisinya ini juga memberi petunjuk pada kita bahwa ada yang berperan terhadap terbentuknya alam ini. Para fisikawan atau ilmuwan sampai di abad kontemporer ini memang mayoritas tidak sampai menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada. Jadi sejauh penelitiannya, sejauh keyakinannya dari mana alam ini berawal, sampai pada teori yang sekarang banyak diyakini bahwa alam ini berawal dari sebuah ledakan yang disebut dengan Big Bang. Sampai sejauh itu mereka tidak menemukan keterkaitan itu dengan Tuhan. Tapi satu pertanyaan besar yang sampai saat ini tidak bisa dijawab oleh seluruh ilmuwan itu adalah, kalau memang alam ini berawal dari teori-teori mereka, kemudian terbentuk menjadi semacam ini, semuanya terjadi secara kebetulan. Yang tidak bisa mereka jawab, bagaimana sesuatu yang terjadi secara kebetulan ini bisa sesempurna ini. Kalau kita lihat manusia, kita lihat satu penghuni alam ini, namanya manusia. Dia punya dua mata yang kedudukannya simetris, di kanan dan di kiri. Ini kalau menurut ilmuwan itu adalah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Dan kalau kebetulan bisa saja sebenarnya dua mata ini yang satu di kepala, yang satu di pantat misalnya. Itu sesuatu yang mungkin, namanya kebetulan. Tapi bagaimana sesuatu yang dia anggap sebagai kebetulan ini bisa sedemikian rapi tempatnya. Telinga juga pas di kanan dan di kiri. Tangan juga kita punya dua, bukan tiga, bukan empat. Kaki ada dua, dan seluruhnya. Kalau kita melihat bahasanya, apa yang ada dalam tubuh manusia ini, baru melihat mata saja, sedemikian kompleksnya komponen-komponen yang ada di mata ini, sehingga secara keseluruhan itu menjadi satu kesatuan sehingga manusia bisa melihat. Kemudian lidah, bagaimana dia bisa mencicipi, bisa mengenal rasa, dan seterusnya. Artinya apa yang ada di manusia ini seluruhnya menunjukkan satu yang sangat tertib, sangat teratur, yang dalam pikiran kita itu pasti suatu hal yang terjadi bukan tanpa disengaja, sesuatu yang ada yang menurut pikiran kita tidak terjadi secara kebetulan. Logika mudahnya kalau kita melihat bangunan saja, melihat bangunan. Ketika kita melihat bangunan, itu yang ada dalam benak kita itu pasti itu dulunya sudah direncanakan sehingga berbentuk seperti ini. Tidak mungkin kan bahan-bahan bangunan itu misalnya besi, semen, pasir, dan seterusnya itu dilempar dari misalnya dilempar dari ketinggian, dilempar dari pesawat ke bawah, kemudian secara kebetulan berbentuk menjadi bangunan. Itu kan suatu yang tidak bisa kita terima akal. Jadi adanya manusia ini menunjukkan bahwa dia bisa menjadi seperti itu karena sebelumnya sudah dikehendaki untuk terjadi. Dikehendaki itu mungkin dalam bahasa kita sudah terencana betul sehingga bentuknya seperti ini. Maka dengan melihat manusia, kita bisa tahu yang pertama bahwa ada zat yang tahu dan berkehendak atau merencanakan kita menjadi seperti ini. Maka dengan melihat manusia, kita tahu ada sifat ilmun, ada zat yang punya sifat ilmun, ada zat yang bersifat
iradah, menghendaki, berkehendak. Kemudian dengan melihat manusia ini juga kita menjadi tahu bahwa ada zat yang maha kuasa, yang sangat hebat, yang mampu untuk menciptakan makhluk namanya manusia ini. Sehingga kita menyimpulkan bahwa zat itu punya kudrah, punya kekuasaan. Kemudian dari situ juga memastikan kalau dia tahu, dia berkehendak, dia mampu, berarti dia juga hidup dan pasti juga ada. Maka dari situlah berawal dari kita melihat alam, kemudian pengembaraan kita berjalan, kita mengetahui adanya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang jalan masuk menuju agama itu awalnya memang menggunakan akal. Jadi akidah itu dasarnya akal. Kemudian setelah itu kita terima menjadi satu keyakinan, kita yakin akan adanya Allah. Kemudian kemudian seterusnya tidak harus masuk akal. Jadi pertama harus masuk akal dulu. Untuk masuk pada agama, untuk meyakini akan adanya Allah harus masuk akal dulu. Setelah kita terima Allah itu ada, Allah itu Tuhan kita, kemudian kita masuk pada apa tugas kita sebagai hamba Allah. Ketika sudah masuk pada apa tugas kita sebagai hamba Allah, itu sudah tidak harus masuk akal. Itu terserah Allah, kita mau ditugaskan menjadi apa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.